Selamat malam pemirsa, terima kasih Anda sudah mau menyaksikan saat ini, meluangkan waktu selama 1 jam ke depan untuk berpikir bersama dengan kami di sini di program Perempuan Bicara malam ini dengan topik yang sungguh sangat prihatin dan sensitif ya. Ada tanda tanya besar di situ soal nasib perempuan dari perbudakan hingga pelayan seks. Ini sangat miris kita dengarkan. Nah, malam hari ini saya tidak akan sendiri. Saya Balkis Manisang akan ditemani oleh tentu perempuan-perempuan hebat yang pakar di bidangnya masing-masing. Saya sapa dulu ya, pertama ada Brigjen Purnawirawan Sri Suari, Ibu Sri Suari sebagai praktisi kepolisian. Apa kabar Ibu Sri? Kabar baik, meski tetap hati menyimpan kemirisan. Betul sekali, betul sekali. Sebelah kiri saya juga ada Ibu Andi Yentriani sebagai Ketua Komnas Perempuan. Apa kabar Ibu Andi? Baik, salam sehat buat semua. Salam sehat juga buat Bu Andi ya. Kita juga sapa Mbak Devi Rahmawati sebagai pengamat sosial kita. Mbak Devi apa kabar? Insya Allah sehat, tapi sama seperti beliau sampaikan, tentu kita menjadi tidak sehat dan galau dengan kondisi yang terus menimpa perempuan. Oke, malam hari ini kita tidak akan hanya berempat saja, tapi juga nanti akan bersama kita salah satunya adalah korban perdagangan perempuan yang akan memberikan kesaksiannya dan ceritanya. Atas nama Ibu Huki Zainah, nanti akan bergabung dengan kita. Lalu juga nanti bergabung Asisten Deputi Pelayanan Korban Kekerasan ya, Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Margaret Robin Korwah, nanti juga akan bergabung dengan kita. Kita lihat dulu bagaimana peristiwa 16 November yang lalu, di mana Polda Jatim, Ibu Sri ya, berhasil mengamankan 29 perempuan, di mana 3 diantaranya masih usia anak-anak. Di situ terjadi di sebuah wisma ya di Kabupaten Lumajang. Ini puluhan perempuan ini dijebak menjadi pekerja seks komersil setelah sebelumnya dijanjikan pekerjaan lewat sosial media. Kasus ini kemudian jadi tabir gelap kita lagi ya Bu, karena kita sudah berkali-kali bahas soal ini, tapi selalu berulang dan terjadi sepertinya hanya angin lalu saja, ini terus terjadi. Entah apa yang terjadi, kita lihat dulu kasusnya seperti apa di Lumajang, Jawa Timur. Terbongkar perdagangan perempuan yang telah berlangsung selama 20 tahun di Lumajang, Jawa Timur. 29 perempuan yang terdiri dari 23 perempuan dewasa dan 6 perempuan di bawah umur dijual untuk dijadikan pekerja seks komersial. Mami Ambar, si mucikari, merekrut korban melalui media sosial. Korban dijanjikan bekerja sebagai pemandu lagu karaoke di Bali. Gaji yang ditawarkan 10 juta hingga 15 juta rupiah per bulan. Namun, korban hanya menjadi pekerja seks komersial dengan tarif Rp200.000 setiap kali kencan. Agustus lalu, 4 perempuan yang masih berstatus pelajar SMP menjadi korban perdagangan perempuan di Indramayu, Jawa Barat. Korban ditawari oleh temannya bekerja di kedai kopi di Surabaya, Jawa Timur. Namun ternyata korban menjadi pemandu lagu karaoke di Paniai, Papua. Selama di Papua, korban sering mengalami penyiksaan jika menolak melayani keinginan tamu. Keluarga yang meminta pelaku untuk membebaskan korban sempat diminta uang tebusan hingga 25 juta rupiah. 4 perempuan di bawah umur dijual ke pria hidung belang, Palembang, Sumatera Selatan. Mucikari menawarkan ke pelanggan melalui media sosial harga yang ditawarkan 1 juta hingga 1,5 juta rupiah. Setelah mendapat kesepakatan harga, mucikari mengantar korban ke pelanggan ke sebuah penginapan. Kasus perdagangan perempuan terus terjadi. Tawaran pekerjaan dengan gaji besar membuat korban terhipnotis, padahal hanya menjadi korban eksploitasi. Baik, sangat miris kita melihat kondisi ini. Tadi saya ralat sedikit ya, kejadian itu di Lumajang, Jawa Timur, menjadi pelayan seks atau perbudakan tadi selama 2 tahun ya, 2 tahun lamanya. Nah, saya mau ke Mbak Devi dulu. Kenapa? Karena ada kata kuncinya di situ, lowongan pekerjaan, iming-iming lowongan pekerjaan lewat media sosial dengan gaji yang dengan situasi pandemi seperti ini, siapa yang tidak mau mencoba begitu? Apa sih yang Mbak Devi lihat dari situ? Ya, memang kondisi pandemi semakin membuat potensi banyak orang untuk terjerat komunikasi yang
memiliki pola bujuk rayu dan memikat itu menjadi satu hal yang sering digunakan. Jadi biasanya walaupun secara fisik mereka tidak bisa bertemu, sekarang media sosial sebenarnya menjadi cara paling mudah mendapatkan tanda kutip database siapa yang bisa ditargetkan. Nah, mereka biasanya punya dua cara yang disebut dengan pertama hunting gitu ya. Hunting itu tadi membuat orang lain nyaman dulu. Orang lain nyaman, orang lain tergantung gitu ya. Kemudian dari situ yang menariknya adalah korban tersebut justru rela karena apa? Dia takut kehilangan. Karena seperti yang saya selalu bilang berkali-kali, yang ditawarkan adalah cinta tadi. Lalu yang kedua baru phishing. Phishing ini tadi dia menggunakan iklan yang menjanjikan bahwa akan mendapatkan perbaikan hidup lebih baik, gaji lebih besar dan sebagainya. Nah, makanya orang mungkin selalu salah persepsi bahwa yang disebut perdagangan orang itu selalu hubungannya dengan seks. Padahal tidak. Oke, data dari PBB menunjukkan misalnya UNODC bahwa eksploitasi seks memang rata-rata 50%. Ya. Tapi 38%-nya adalah justru bekerja dipaksa di pabrik, di konstruksi, pertanian dengan gaji yang tidak memadai itu atau bahkan tidak digaji, belum lagi pernikahan paksa sebenarnya masuk dalam konteks perdagangan orang juga. Dan kemudian motifnya apa? Ya banyak, misalnya hutang. Karena menarik, misalnya penelitian tahun 2003, bahkan yang menjual itu adalah orang tua karena kemiskinan dan tadi terjerat hutang. Dan tadi kalau kita lihat pelaku yang di Lumajang yang lebih semakin menyedihkan, orang selalu berpikir penjual itu adalah laki-laki. Tapi contohnya banyak sekali justru pelaku penjualnya juga adalah perempuan. Nah, ini hal-hal yang memang membuat orang akhirnya tidak sadar bahwa potensi itu sebenarnya ada di sekeliling kita. Karena data juga menunjukkan orang-orang dekat itu berpotensi juga menjadi penjual atau perdagangan orang tadi. Karena ada trust tadi, ada rasa percaya tadi. Oke, saya mau ke Ibu Sri. Ibu Sri, ini kan bak menebar jaring saja gitu. Dengan gratis, jadi usaha kejahatannya tuh nggak pakai modal ibaratnya, cuma menebar saja lewat sosial media, ada yang menangkap lalu kemudian sudah. Ya, karena memang ada kebutuhan untuk itu. Kita sedang butuh uang, ditawarkan duit, maka gayung bersambut. Ya. Nah, yang terjadi adalah sebagaimana yang dikatakan Mbak Devi, bujuk rayu, tipu manipulatif komunikasi apapun itu membuat si korban, calon korban dengan si calon traffickernya memiliki relasi yang saling ketergantungan, sehingga itu terkadang dia tidak sadar bahwa dia itu adalah sudah kena jadi korban. Dia tetap menganggap itu dialah yang telah membantu saya. Apalagi ketika dia sakit, dia di tempat itu dirawat dengan baik, karena memang semua penuh manipulatif. Jadi kasih sayang pun manipulasi. Bagaimana anak ini atau si korban ini dikuasai secara emosional, sehingga dia semakin emosinya dekat, maka semakin ini tidak terungkap. Jadi jangan heran kalau bisa terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan berpuluhan tahun. Bahkan kalau mereka menggunakan pendekatan-pendekatan emosional yang demikian bagus, maka diyakinkan polisi semakin sulit untuk mengungkap. Berbeda dengan mereka-mereka yang menggunakan modus-modus kekerasan. Nah, kekerasan itu ada upaya si korban untuk berusaha melarikan diri atau berusaha menghubungi pihak keluarga atau rekan-rekannya sehingga upaya penyelamatan itu relatif lebih mudah, kecuali yang terjadi di daerah-daerah pinggiran. Ya, daerah-daerah pinggiran atau daerah-daerah yang berbahaya memang. Saya mau ke Ibu Andi. Ibu Andi, pemetaan ibarat kalau dikasih mungkin warna begitu ya. Apa merah semua daerah di Indonesia soal perdagangan human trafficking ya, atau mungkin hingga itu tadi ya perbudakan pelayanan seks yang terjadi. Datanya seperti apa di Komnas Perempuan? Kalau di Komnas Perempuan ya, dari tahun 2015 sampai 2021 ini kami sudah mendata ada lebih 1.300-an kasus perdagangan orang, di mana setiap kasusnya bisa lebih dari satu orang korban tentunya. Seperti yang kita lihat kan dalam pemberitaan tadi, begitu terjaring langsung 20-an lebih gitu. Bahkan ada kasus-kasus di mana sampai 80-an gitu. Dan bahkan dalam kasus-kasus yang kita semua pasti prihatin, pelakunya itu juga melibatkan anak-anak yang masih remaja gitu. Jadi saling menjual teman-temannya ini. Nah, agak sulit untuk bilang merahnya bagaimana, karena biasanya yang di dot merah atau yang diletakkan angka merahnya itu adalah
lokasi di mana terungkap kasusnya. Jadi biasanya itu ada pada posisi-posisi kota-kota besar ataupun kota-kota yang menjadi tujuan ya dari industri prostitusi. Seperti tadi misalnya di Paniai ataupun di tempat-tempat lainnya. Tetapi supply-nya sendiri itu kami tenggarai dia berasal dari daerah-daerah yang punya dua pola. Yang pertama adalah daerah-daerah yang miskin. Daerah-daerah miskin ini sekali lagi kepentingan ekonominya menyebabkan seringkali orang tidak terlalu hati-hati untuk memeriksa bagaimana sebetulnya potensi pekerjaannya. Jadi hanya mengikuti saja arahan dari orang yang merekrut. Baik itu dilakukan secara offline maupun secara online. Apalagi kalau online sekarang kan di grooming ya seperti tadi disampaikan. Jadi pelan-pelan didekati, diiming-imingi dan kemudian bahkan dibantu untuk pergi. Sementara bantuan ini nanti akan berbalik menjadi hutang yang akan menjerat si perempuan ini sehingga mereka tidak bisa pernah keluar dari siklus atau lingkar yang menjeratnya. Nah, yang model kedua adalah daerah-daerah yang juga distigma sebagai kantong-kantong yang permisif terhadap peristiwa-peristiwa prostitusi. Daerah-daerah ini sebetulnya sudah berupaya ya untuk menghilangkan stigma tersebut, tetapi masih tetap menjadi ruang. Kadang-kadang juga kita tidak benar-benar tahu apakah memang berasal dari daerah tersebut. Karena orang akan menyebutkan saja seolah-olah itu menjadi lebih gampang kalau saya menyebutkan saya berasal dari kota ini dan bukan kota yang lainnya. Nah, jadi kalau mau dibilang merah semua jangan-jangan kota Indonesia ini, ibu kota provinsi ataupun kota kabupaten karena menjadi tempat di mana orang menggantungkan harapannya untuk mendapatkan akses ekonomi yang lebih baik. Apalagi di masa pandemi ini ya, kita tahu dia memiliki dampak yang sangat besar pada perekonomian, pada perempuan secara khususnya. Baik, kita akan kembali setelah jeda, tapi untuk diingat dulu kita ya bahwa tadi data dari Komnas Perempuan ya Bu Andi ya, justru itu kita lihat miris karena semakin masuk ke tahun 2020-2021 malah justru naik angkanya. Nah ini yang harus ditanda tanya besar, apakah pengungkapannya yang semakin rajin atau memang jumlah kejahatan yang semakin menjamur? Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.